Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sepertinya tidak akan pernah usai. Kali ini, medan perangnya bukan lagi baja atau produk konsumen, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil tapi punya kekuatan besar, chip semikonduktor. Dan yang paling mengejutkan, korban terbaru dari konflik ini bukanlah perusahaan Cina, tapi dua raksasa teknologi dari Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dua perusahaan top dunia ini ikut terseret? Dan apa dampaknya bagi pasar global, bahkan mungkin untuk HP dan laptop yang kita pakai sehari-hari? Berita ini datang langsung dari Washington. Pemerintahan Donald Trump, yang memang dikenal sangat keras terhadap Cina, kembali melancarkan serangan. Kali ini, mereka mencabut izin otorisasi yang selama ini dinikmati oleh SK Hynix dan Samsung. Apa itu izin otorisasi? Jadi, selama ini, meskipun sudah membatasi ekspor teknologi chip ke Cina, SK Hynix dan Samsung mendapat kartu sakti atau pengecualian khusus. Pengecualian ini memungkinkan mereka untuk terus mengimpor peralatan manufaktur semikonduktor dari AS untuk pabrik-pabrik mereka yang beroperasi di Cina. Bayangkan, pabrik-pabrik ini sangat vital. Mereka adalah jantung dari produksi chip memori global yang menggerakkan gadget kita semua. Tapi sekarang, izin itu dicabut. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pencabutan ini akan berlaku efektif dalam 120 hari ke depan. Artinya, hitungan mundur sudah dimulai. Lalu, apa konsekuensinya? Langkah khas ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah pukulan telak. Pertama, SK Hynix dan Samsung akan kesulitan untuk meningkatkan kemampuan pabrik mereka di Cina. Mereka tidak bisa lagi mengamankan peralatan terbaru dari AS, yang notabene adalah pemimpin pasar dalam teknologi manufaktur chip. Ini artinya, pabrik mereka akan tertinggal secara teknologi dan berpotensi melemahkan daya saing mereka di pasar global. Mari kita lihat data sahamnya. Saham SK Hynix langsung longsor 4,8%. Kenapa? Karena SK Hynix memiliki ketergantungan yang sangat besar pada Cina. Analis mengestimasikan sekitar 30 hingga 40% produksi DRAM dan NAND mereka ada di Cina. Kerentanan ini membuat investor panik. Sementara itu, Samsung dinilai tidak terdampak sebesar SK Hynix. Saham mereka hanya turun 3%. Kenapa? Karena sebagian besar produksi chip DRAM Samsung dilakukan di luar Cina. Meskipun demikian, sekitar sepertiga chip NAND Samsung diproduksi di Cina, jadi dampaknya tetap signifikan. Bagaimana respons dari perusahaan yang menjadi korban? SK Hynix mengatakan akan menjaga komunikasi yang sangat dekat dengan pemerintah Korea dan AS. Mereka berjanji akan mengambil langkah yang diperlukan untuk meminimalisir dampak pada bisnis mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menanggapi masalah ini. Mereka sadar, ini bukan hanya masalah bisnis, tapi juga masalah geopolitik. Di sisi lain, Samsung memilih untuk tidak berkomentar. Namun, pernyataan sebelumnya dari Vice Chairman mereka, Jun Yang Hyun, pada Maret lalu sangat relevan. Ia mengatakan bahwa pabrik-pabrik di Cina sangat penting tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk suplai chip memori global. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan AS ini tidak hanya memengaruhi perusahaan, tapi juga rantai pasok teknologi di seluruh dunia. Korea Selatan sekarang berada di posisi yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara menjaga hubungan dengan sekutu terbesarnya, AS, atau melindungi kepentingan ekonomi dua perusahaan terbesarnya yang sangat vital bagi ekonomi nasional. Ini adalah dilema yang rumit. Lantas, apa dampak lebih luasnya? Kenapa AS melakukan ini? Jelas, ini adalah bagian dari strategi AS untuk menghambat kemajuan teknologi Cina. Dengan memutus akses ke teknologi manufaktur chip canggih, AS berharap bisa memperlambat laju Cina untuk menjadi pemimpin global di sektor semikonduktor. Namun, strategi ini punya risiko. Jika Samsung dan SK Hynix kesulitan berproduksi, suplai chip memori global bisa terganggu. Ini bisa menyebabkan kenaikan harga chip dan pada akhirnya, bisa berdampak pada harga produk elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti HP dan komputer. Ini juga menunjukkan bahwa perang dagang ini tidak hanya memengaruhi dua negara, tapi juga menyeret pihak ketiga. Dan yang paling menderita adalah perusahaan yang terjebak di tengah-tengah. Jadi, mari kita rangkum. Pemerintahan Trump kembali melancarkan serangan terhadap Cina,
Kali ini dengan memblokir akses Samsung dan SK Hynix ke peralatan manufaktur chip AS untuk pabrik mereka di Cina. Langkah ini berpotensi besar merusak daya saing kedua perusahaan Korea Selatan itu dan mengganggu rantai pasok chip global. Ini adalah kasus yang sangat menarik untuk terus kita ikuti. Akankah Korea Selatan bisa menemukan solusi? Atau akankah ini menjadi awal dari disrupsi besar di industri teknologi? Apa pendapat Anda tentang langkah Trump ini? Apakah ini strategi yang efektif atau justru blunder yang merugikan semua pihak? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini.